Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini kita akan review mengenai film The Marvels sebagai installment film MCU di akhir tahun 2023 ini, Pak ya. Nah, setelah gua udah menonton bersama dengan komunitas Marvel Indonesia alias KMI yang kita bekerja sama dengan gua Mario Angelo dan juga Kramax dan juga Breakdown Channel Universe beserta dengan berbagai macam admin pop culture Marvel yang lainnya. Gua ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah datang dan juga meramaikan nobar kita di kota Surabaya. Jujur pecah coy, dan The Marvels, gila, itu satu studio itu penuh semua Pak. Nah, sekarang kita akan review mengenai film The Marvels dari apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka ya. Tenang, sini gue gak akan spoiler, jadi kalau kalian yang ragu dengan film The Marvels, silahkan tonton review terlebih ini dahulu ya. Karena jujur ini gue sangat suka banget dengan film MCU yang satu ini. So, langsung kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, The Marvels sebagai installment film MCU terakhir di tahun 2023 ini ya, untuk melengkapi multiverse saga yang makin kesini makin epic parah ya. Setelah kita udah menonton series Loki, yang dimana series Loki akan mendapati episode finalnya di hari Jumat besok ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dulu nih mengenai film The Marvels. Sekarang jujur aja, setelah gua menonton film ini di studio IMAX Pak ya, yang gua rasakan adalah gua sangat enjoy banget terhadap film The Marvels ini. Karena jujur, yang gua takutkan sejak awal tuh adalah gua takutnya film ini akan menjadi film SJW. Karena jujur, film Captain Marvel itu sangat SJW parah, SJW parah banget. Bahkan bisa dibilang kaum laki-laki di film Captain Marvel itu seakan-akan diinjak-injak Pak sama si tokoh utamanya sendiri. Jadi gua rasa film Captain Marvel tuh bisa dibilang sayang banget itu mengandung SJW parah. Itu menurut pendapat gua pribadi ya. Tapi setelah gua menonton film The Marvels, dan akhirnya ketakutan gua itu hilang Pak. Karena apa? Semua karakternya itu gua peduli semua, karena bisa dibilang semua asal usulnya kita udah lihat dalam film installment MCU yang sebelumnya Pak, dari Miss Marvel, WandaVision, hingga sampai Captain Marvel itu sendiri Pak ya, seperti itu. Makanya gue sebagai fans di satu studio tuh kita teriak, kita wow bareng Pak ya, itu gua merasa enjoy banget sih. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu buat film The Marvels ini. Yang pertama, plot yang begitu simple ya. Ini buat kalian juga yang mungkin merasakan MCU sekarang dengan tema multiverse saga itu sulit buat diikuti, tenang. Film The Marvels ini memiliki plot line yang sangat simple banget, yang dimana Captain Marvel ini memiliki musuh lama yang telah kembali, yaitu Dar-Benn, yang literally dia diperankan oleh istrinya Tom Hiddleston Pak. Makanya gue ketika ngelihat plot yang udah ditawarkan di dalam berbagai macam media promosi trailernya mereka, itu gue udah nangkep Pak, ini apa kisahnya seperti itu. Jadi ya literally Captain Marvel ini memiliki musuh lama yang bernama Dar-Benn, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan bangsanya, yang dimana bangsa ini pernah dikalahkan oleh Captain Marvel sebelumnya di beberapa tahun sebelumnya ya, seperti itu. Jadi plotline ini akan menceritakan seperti itu ya, dan bagaimana caranya agar supaya Kamala dan juga si Photon dan juga si Captain Marvel ini bisa belajar bagaimana mereka bisa mengendalikan penukaran posisi mereka ya, semenjak kita udah lihat itu pertama kali di series Miss Marvel episode final kemarin Pak, seperti itu. Jadi ini plotnya sangat simple banget sih, dan gua sebagai per MCU nggak perlu mikir-mikir banget sih dengan konektivitasnya, bagaimana jalan ceritanya. Literally gue ngikutin aja dari awal, pertengahan, akhir ya. Gue sangat enjoy banget sih seperti ini. Jadi gak terlalu mikir banget kayak zaman-zamannya Multiverse of Madness sama Quantum Mania Pak ya, yang dimana dengan tema multiverse itu agak sedikit rumit seperti itu. Jadi gue agak sedikit enjoy lah. Yang kedua, banyak Flerken yang tampil Pak. Banyak Flerkennya banyak Pak. Jadi kalau kita udah lihat dalam film Captain Marvel, yang dimana Flerken cuma satu, yaitu si Goose Pak ya. Nah, ternyata di film The Marvels ini Flerkennya lebih banyak banget, dan gue sebagai pecinta kucing, gue sangat suka banget dengan kucing-kucing yang ditampilkan begitu ciamik dan juga
ketika gua tahu itu semuanya CGI, Pak. Kunci-kuncinya CGI. Dan ketika gua ngeliat mereka tampil di depan kamera dan dengan berbagai macam adegan-adegan yang zoom in zoom out banget, itu gua melihat itu sangat-sangat rapi banget. Sangat rapi banget sebagai kunci CGI, Pak ya. Dan gua baru tahu kalau di film Captain Marvel ya, untuk Goose-nya itu juga CGI. Makanya gua ngeliat anjir. Jadi kuncinya untuk CGI-nya sangat-sangat rapi banget dan gak kerasa itu ada CGI. Makanya ketika gua ngeliat Falcon yang begitu lucu, imut, cute banget, Pak ya. Waduh, ini kita sebagai para pencinta kucing seluruh dunia nih langsung tercengang, langsung suka banget, Pak. Jadi imut banget, Pak, ketika gua ngeliatnya. Jadi sebagai penghibur mata juga ya di studio IMAX, Pak ya. Wah, apalagi IMAX, Pak, tuh kunci segede gaban, Pak ya. Aduh. Oke, lanjut. Yang ketiga, motivasi villain yang bikin simpati. Oke, gue suka dengan villain yang satu nih, yaitu Darben. Yang dimana Darben ini sebenarnya itu tuh nggak terlalu jahat amat dan sebenarnya tujuannya itu mulia, yaitu dimana dia ingin menyelamatkan bangsa Hala. Yang dimana Hala ini pernah jadi korbannya Captain Marvel, dimana mereka ini pernah bertempur, Pak, seperti itu. Makanya Darben ini ketika dia udah menemukan gelang si Kamalakan di seperti pada promosi trailernya ya, itu tujuannya sangat mulia banget, dimana dia sangat ingin menyelamatkan bangsanya sendiri dari Captain Marvel, yang dimana julukan Captain Marvel di film pertama aja udah dikatakan sebagai The Annihilator. Nah, seperti itu. Jadi itu akan juga diceritakan juga di film The Marvels ini ya, kenapa dia disebut sebagai The Annihilator atau sebagai sang pemusnah, karena itu nyambung kepada film Captain Marvel dan juga The Marvels itu sendiri, Pak ya, seperti itu. Jadi Darben gua suka banget, aktingnya bagus, bagaimana dialognya, bagaimana cara dia berekspresi, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah villain yang paling keren. Dan juga lagi-lagi gua nggak merasakan itu adalah villain SJW, nggak, Pak. Itu gua merasakan ada development karakternya dan bagaimana bisa dia jadi se-OP itu. Nah, itu semuanya udah jelaskan dalam film The Marvels. Jadi gua lagi-lagi gak merasakan hal itu dan gua literally sangat enjoy banget dengan villain Darben ini. Tapi sayangnya Darben ini screen time-nya sangat dikit banget. Jadi gua ketika ngeliat villain yang sekeren dan sesimpel ini, ya lagi-lagi dia sebagai villain untuk satu film MCU doang dan gak akan muncul di film MCU yang akan mendatang. Jadi literally kayak ya villain MCU pada umumnya ya, tapi kebetulan villain MCU ini lebih bagus, seperti itu. Yang keempat, tema multiverse yang berkelanjutan. Ya, ini buat kalian selalu mengatakan, Bang, The Marvels itu apakah nyambung ke tema multiverse MCU? Jawabannya adalah ya. Kalau sepanjang film The Marvels ini kita akan singgung mengenai berbagai macam tema realitas lain atau another reality dan juga berbagai macam multiverse yang sudah dibangun oleh Kevin Feige sebelumnya. Dan ini juga nyambung kepada WandaVision ya, yang dimana pernah si Photon itu pernah diberikan sebuah kekuatan untuk menembus hex yang dari si penyihir itu, dan juga dengan tema multiverse yang udah dibangun oleh series Loki. Ya, ini juga nyinggung kepada series Loki yang dimana mereka juga mengatakan adanya berbagai macam branch timeline dan juga another reality. Jadi ini buat kalian yang udah menonton series Loki, yes, ini ada lanjutannya, Pak, seperti itu. Jadi gua ketika habis nonton series Loki ya dan langsung nonton film The Marvels, ini toh kontinuitasnya seperti itu. Jadi dengan tema multiverse ini udah langsung digas oleh Kevin Feige untuk dituangkan ke dalam film The Marvels ini, seperti itu. Jadi ini buat kalian mungkin yang belum menonton series Loki season kedua, mending kalian tonton juga, Pak ya, karena literally tema multiverse dan juga berbagai macam branch timeline, secret timeline itu juga disambungkan ke dalam film The Marvels ini, Pak, seperti itu. Jadi ini gua sarankan aja ya, mungkin buat yang mau lebih enjoy nontonnya, silakan, Pak, nonton series Loki season kedua yang masih on the way, Pak ya, seperti itu. Oke, yang kelima, post credit scene yang bikin merinding. Ya, sebenarnya ya ini gue juga salah juga sih ketika sebelum nonton The Marvels, gue buka Twitter, Pak, buka Twitter, tiba-tiba ada orang-orang bangke yang udah nge-share itu ke sosmed, langsung gue lihat, bodoh, gue udah kenapa. Jadi gue ketika lihat hasilnya gue nggak begitu wow, tapi itu bakal kerasa ketika itu akan tampilkan dalam post credit scene. Itu gue teriak, Pak, sama ada theme musiknya.
Ini buat kita para kalangan fans-fans lama ya, kita yang udah tua-tua ini langsung teriak Pak. Wow gila, he's back anjir. Nah siapakah dia? Nah gua nggak mau sebutkan orangnya karena itu adalah karakter lama dari Marvel. Sebelum MCU ada, dia udah ada Pak. Jadi well itu adalah karakter Marvel yang bisa dibilang cukup ikonik, bahkan bisa dibilang dia cuma muncul di satu film doang Pak ya, dalam installment Marvel. Jadi ini buat kalian para fans lama yang udah tahu ya, mending kalian jangan komentar di kolom komentar karena itu akan berbasis spoiler ya. Tapi so far itu di post credit scene gua teriak banget Pak. Dengan adanya another multiverse, dengan adanya another reality, itu juga dibangun secara penuh oleh Kevin Feige. Dan tiba-tiba ketika dia mau reveal, wow gila sih, parah sih Pak. Dan gak cuman post credit-nya, di ending The Marvels itu juga penting buat konektivitas MCU yang akan mendatang, yaitu gua nggak mau sebutin apa itu, tapi yang jelas di film The Marvels ini akan ada banyak banget cameo yang akan hadir Pak, seperti itu ya. Jadi gua nggak mau sebutkan. So buat kalian yang udah menonton semua series MCU, kalian pasti akan kegocek dengan berbagai macam cameo-cameo yang akan hadir dalam film The Marvels ini. Yang keenam, sinematografi yang begitu jamming. Oke, ini adalah yang paling gue suka Pak, dimana ketika para The Marvels ini ketika mereka bertarung dengan Darben yang literally udah diperlihatkan dalam versi trailernya, ketika gue ngeliat itu di versi full movie-nya, oh my god, itu pergerakan kameranya dan juga zoom in zoom out, dan juga bagaimana ketika sang kameramen itu bisa menyeimbangkan kecepatan antara si Miss Marvel, Captain Marvel sama Photon. Ketika mereka bertiga ini tampil, itu gue bisa merasakan ciamik banget Pak. Jadi gue bisa bilang CGI-nya udah oke, dan juga sinematografi yang begitu mumpuni. One shot Pak, itu semuanya beberapa itu ada one shot loh, tanpa cut sama sekali. Jadi gue ngerasa ketika kameramen tuh nyorot mereka bertiga ngelawan si Darben ini, itu ciamik banget. Jadi gue ketika ngelihatnya asik, ini sinematografinya juga bisa apa ya, menyeimbangkan pergerakan sang aktor dengan situasi yang ada Pak. Nah seperti itu. Jadi gua nggak ngerasa pusing, gua nggak ngerasa itu kecepatan. Well semuanya seimbang dan gua bisa mengikuti lah pergerakan mereka, seperti itu Pak ya. Oke, nah itu aja dari kelebihannya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai kekurangan dari film The Marvels ini. Yang pertama, tidak bisa jadi film stand alone. Oke, ini gue katakan ya, sepanjang film MCU yang gue tahu ya, ini banyak banget film yang terkoneksi dengan series. Contoh Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana itu adalah lanjutan langsung dari series WandaVision, yang dimana gue juga menemukan ada beberapa orang yang bisa bilang mereka itu gak ngikuti banget series MCU. Dan juga ini sama Pak, yang gue lihat ketika gue nonton The Marvels, banyak banget dari mereka itu gak nonton Miss Marvel, gak nonton WandaVision. Jadi ada banyak banget fans-fans yang FOMO banget dengan apa ya, kisahnya si Miss Marvel, kisahnya si Photon alias si Monica Rambeau ketika dia kehilangan ibunya, sampai kejadian The Blip yang juga udah disinggung. Ya literally itu apa ya, disinggungnya cuma gitu-gitu doang. Jadi gua ngerasakan filmnya ini nggak terlalu menjelaskan bagaimana asal usulnya mereka, seperti itu. Untuk membuat recapnya aja tuh nggak ada Pak. Jadi gua kira The Marvels ini di awal-awal film akan menceritakan sedikit recap mengenai Miss Marvel, mengenai Photon. Enggak loh, enggak Pak. Jadi aduh sayang banget sih Pak. Jadi mungkin buat kalian belum menonton Miss Marvel dan juga WandaVision, please kalian tonton dulu dua series itu Pak, dan juga satu filmnya yaitu Captain Marvel ya, buat melengkapi. Mungkin kalau kalian lupa dengan si Captain Marvel seperti apa, bagaimana kisahnya, bagaimana dia bisa terhubung dengan Nick Fury, mungkin kalian bisa rewatch itu sampai ke Miss Marvel dan juga WandaVision. Udah 3 film MCU ini akan menjadi patokan kalian untuk menonton film The Marvels ini terlebih dahulu Pak ya. Yang kedua, gak menjelaskan asal-usul Gang Kamalakan. Ya, ini gue juga kecewa banget ya ketika di film The Marvels, dimana mereka gak menjelaskan nih gelang Kamalakan kok bisa nyasar ke bulan. Ya satu nih, karena kita udah lihat di Miss Marvel episode ketiga, yang dimana gelang si Kamalakan ini ditemukan oleh si neneknya si Sana kan, yang dimana itu mereka berada di markasnya Ten Rings ketika ada masa partisi India saat itu. Makanya ketika gue ngeliat gelang Kamalakan nyasar ke situ dan juga ada di bulan,
wait a minute, ini dapat dari mana Pak? Ya gua tahu ya, gelang Kamalkan ini udah dikonfirm bahwa ini adalah teknologi bangsa Kree, oke? Tapi masalahnya kok bisa nyasar ke bumi sama nyasar ke bulan, kok bisa itu loh, dan gak dijelaskan lebih lanjut ke situ. Nah itu Pak, makanya gua kira ini adalah jembatan menuju ke Miss Marvel episode ketiga yang akan menjelaskan bagaimana gelang itu bisa nyasar ke situ, tapi ternyata tidak Pak. Makanya gue langsung ngomong, anjir kok nggak jelasin gitu. Padahal sutradaranya ini adalah sutradara yang sama yang pernah mengerjakan series Miss Marvel. Makanya kayak gue ketika ngeliatnya, anjir kayak lupa ya dari sutradaranya mau memasukkan plotline seperti itu, karena literally justru itulah yang pengen gue tahu. Nih gelang Kamalakan ini kan udah sangat-sangat oke banget, bahkan gelang ini bisa menghentikan incursion di Miss Marvel episode kelima. Tapi di sini untuk gelang Kamalakan, aduh sayang banget asal usulnya nggak terlalu dijelaskan banget. Jadi literally ini masih misteri. Ya udahlah ya. Tapi so far menurut gua dari kelebihan dan kekurangan yang gua dapatkan untuk film The Marvels, oke banget Pak, oke banget. Film ini layak banget buat ditonton, dan mungkin kalau kalian ingin lebih enjoy lagi dengan storyline yang disajikan, mending kalian tonton dulu Miss Marvel, WandaVision sampai Captain Marvel. Sebenarnya kalau ke Secret Invasion, karena ada hubungan dengan Nick Fury dan juga berbagai macam para bangsa Skrull yang ada di sini Pak ya, literally Secret Invasion ini nggak terlalu ngaruh banget. Jadi buat kalian mungkin yang pengen tahu bagaimana konektivitas dengan The Marvels ini, mending kalian tonton Miss Marvel, WandaVision sampai Captain Marvel doang. Udah 3 ini doang yang kalian bisa tonton di Disney Plus Hotstar, oke? So, skor untuk film The Marvels gua kasih nilai 7 dari 10 karena gua lihat semuanya itu epic parah Pak. Bahkan Park Seo Joon ketika gua ngeliat dia jadi Prince Yakan dari planet Alatna, itu gua ngeliat astaga, wow, aktingnya cukup mumpuni ya, dan juga bahasa Inggrisnya dia walaupun agak sedikit kaku, tapi gua bisa melihat ketika dia muncul itu banyak banget cewek-cewek yang teriak Pak di belakang studio. Dan gua nggak sabar lagi pengen lihat bagaimana perjalanan Multiverse Saga ini bisa berjalan segitu signifikannya, oke? So, itu cuma mengenai review non spoiler dari film The Marvels ini. Nah, sekarang giliran kalian. Gimana pendapat kalian yang udah menonton film The Marvels ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!